Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi alhayatid dunya laibun wa lahwun lidadil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis sawad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i lima salihil ibad. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل muslimin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliau, usaha yang tidak henti-hentinya sehingga kita dapat memilih agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita dan keturunan kita insyaallah. Hadirin, sebagai khatib saya berkewajiban untuk berwasiat, marilah kita sama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk selalu menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur khususnya di Indonesia ini tahun 2025 menurut survei yang dilakukan oleh BPS, umat Islam yang ada di Indonesia itu ada 87,5%. Artinya kalau dihitung dengan jumlah penduduk, kita itu sudah berada pada 234 juta jiwa umat Islam. Namun kekhawatiran kita yang sangat menggelitik dan yang sangat miris di dalam hati kita, orang Islam
yang mau melaksanakan atau paling tidak mempelajari Islam hanya 13%. Itu artinya 67% umat Islam dalam keadaan cuek saja. Artinya 67% umat Islam itu asal ikut saja. Asal dia menganut sebagai umat Islam. Dan bahkan yang mau mendalami Islam, artinya yang mau mempelajari Islam secara kafah, ini hanya 6,5%. Bayangkan, di tahun 2025. Artinya penurunan yang begitu besar. Dan ini memang banyak faktor yang disebabkan oleh itu. Bukan saja dunia informasi yang sudah merambah ke dunia khususnya Indonesia. Kita memang sudah harus menyadari bahwa kita sudah dikondisikan untuk diserang peradaban kita. Artinya adab keislaman kita itu sadar atau tidak sadar kita sudah kalah di dalam perjuangan untuk menegakkan kalimatullah. Serangan itu banyak melalui media-media, baik itu media-media mainstream seperti televisi yang sering kita lihat, media mainstream, ada beberapa stasiun TV, dan juga media-media melalui TikTok, Instagram, YouTube, yang pada isi kontennya itu sedikit sekali yang mengandung nilai-nilai keislaman. Dan yang lebih parah lagi, pendidikan kita, baik yang umum maupun di swasta, pembelajaran agama sedikit sekali, minim sekali. Kalau dulu masih adanya tempat-tempat berdakwah di sekolah, sekarang hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja. Yang kita ketahui hanya pelajaran agama ini hanya 2 jam pelajaran. Coba kita bisa bayangkan, hanya 2 jam pelajaran, kalau dihitung 45 menit dalam satu pelajaran, itu berarti 1 minggu itu cuma 90 menit. Itu juga kalau full belajar agama. Dan pembelajaran agama umum, artinya tidak bersifat teknis. Yang bersifat teknis sudah jarang sekali. Kalau dulu ada OSIS, ya, ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, sekarang sudah hampir hilang. Bahkan yang lebih miris lagi, pesantren-pesantren sudah digempur. Sekarang itu sudah di framing
Bagaimana supaya kesan pesantren itu buruk? Kita sudah bisa menyaksikan, baik itu di media mainstream maupun di media-media sosial. Ini kan secara tidak langsung bagi kita yang sudah mulai mau mengarah keislaman, ada jiwa kita itu miris terhadap itu. Bagaimana kalau sampai pesantrennya saja sudah dikondisikan atau di framing hal-hal yang buruk, sehingga orang barangkali akan mikir dua kali nantinya akan masuk ke pesantren. Sementara di pembelajaran umum sudah kecil sekali, di pembelajaran pesantren di framing supaya orang itu tidak mau masuk ke pesantren. Padahal kita ketahui pesantren, hasil dari pesantren itu sangat luar biasa. Jiwa-jiwa keislaman itu terbentuk di dalam pesantren. Nah ini mau tidak mau kita harus mulai berpikir ke arah sana. Nah lalu bagaimana kita mau mencoba mencurahkan pemikiran kita terhadap itu? Tentu kita tidak bisa secara ekstrim, frontal gitu, untuk menuntut demonstrasi misalkan. Tidak bisa seperti itu. Tentu kita harus mulai dari nafsi dulu. Yang diajarkan dalam agama kita itu nafsinya dulu yang harus dikuatkan. Artinya diri sendiri dulu yang kita kenal dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi nafsinya dulu yang harus kita bebaskan dari api neraka, baru keluarga kita dan lingkungan kita, baru nanti berdampak ke yang lainnya. Nah dengan kesadaran ini maka kita harus mulai mengolah diri. Artinya kita sudah mulai introspeksi lagi aktivitas keagamaan kita itu terhadap hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di bulan Rabiul Akhir ini adalah momentum terbaik. Karena memang sejarahnya itu di bulan Rabiul Akhir itu adalah bulan yang diakui untuk bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentu yang harus kita sadari dulu, bagaimana kita harus bisa memacu diri untuk selalu melakukan ibadah. Nah ini ibadah ya, menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Athaillah ya, itu sama-sama mengatakan bahwa ibadah itu sebetulnya adalah sarana diri kita itu untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwa ibadah itu adalah sarana untuk mencari kelemahan-kelemahan diri sehingga kita bisa meningkatkan diri kita itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tentu dengan cara ini kita bisa merubah nafsi kita. Ada beberapa anjuran para ulama yang masyhur ya, baik itu ulama-ulama yang sufi, yang bersifat ma'rifat, itu menganjurkan paling minimal kita harus ada 3
tambahan kita kencangkan di sholatnya. Ketika sholat 5 waktu kita sudah kuat, maka kita tambahkan 3 sholat yang utama. Yakni kita harus berusaha untuk bagaimana kita sholat tahajud. Karena di sepertiga malam itu atau setiap malam itu menurut Bukhari wal Muslim itu ada satu waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di malam itu, setiap malam itu ada satu waktu yang apabila doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyambung, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para mufassir ini sering mengkaitkan dengan sholat tahajud. Karena memang sholat tahajud ini sudah ada ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi ini sarana untuk ketika kita melaksanakan tahajud ini, pasti kita akan Allah angkat derajat kita menjadi makom yang mahmudah, yang terbaik. Yang kedua yang dianjurkan adalah sholat duha. Karena sholat duha ini sebetulnya berfungsi untuk kita sendiri. Karena anak Adam menurut riwayat manusia itu dilahirkan itu ada 360 sendi. Jadi ada 360 sendi. Nah, sarana untuk menggal atau mengalirkan sendi-sendi itu supaya baik adalah kita melakukan sholat duha. Jadi ibadah yang paling baik adalah di sholat duha. Banyak fungsinya. Di samping kita akan terjamin sendi-sendi kita itu bergerak, 360 sendi bergerak, dan ini lebih daripada kita berolahraga secara rutin misalkan ya. Nah, ini di samping sholat duha itu, di samping kita beribadah pada diri sendiri, terpancar juga nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya akan tercipta rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang ketiga yang sangat dianjurkan adalah sholat taubat. Sholat taubat ini apabila kita lakukan itu 2 rakaat saja. Ada beberapa ulama yang mengatakan sholat taubat itu adalah sarana yang paling mutakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita melihat dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan kita langsung bertobat. Dan itu insya Allah ketika kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat taubat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita sholat taubat itu 12 tahun diberikan pengampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita analisis ya dari beberapa ulama-ulama yang terkenal, ternyata sholat taubat itu setiap kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat saja. Ada juga yang pakai berapa rakaat itu wallahu a'lam, tapi yang dianjurkan 2 rakaat. Dan bahkan ada juga yang mengatakan yang menggiring ya, bacaannya itu cuma kuliah dan kulhu saja.
Rakaat pertama kuliah, rakaat keduanya kuliah. Kan simpel sekali. Tapi maknanya itu begitu besar. Maknanya begitu besar. Bagi usaha kita itu untuk mengikhlaskan diri kita itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah ketika nafsinya sudah bagus, pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada keluarga kita, dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada lingkungan kita. Dan ketika lingkungan kita sudah bagus, dengan sendirinya pemerintahnya juga akan bagus. Akhirnya kita berdoa saja, mudah-mudahan Allah selalu menguatkan iman Islam kita, dan kita ditempatkan menjadi rumpun-rumpun orang yang baik, rumpun-rumpun orang yang soleh, dan dikumpulkan pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah